Yang selanjutnya ada pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Corak pemikiran ahli sunnah wal jamaah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tampaknya sangat dipengaruhi oleh tradisi intelektual Islam abad pertengahan. Salah satu karya monumental Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab Adab al-Ilm wa al-Muta'allim fima yahtaj ilah al-Muta'allim fi ahwal ta'allum wa ma yattaqaf al-Mu'allim fi maqamat ta'limi, yang dicetak pertama kali pada tahun 1415 Hijriah, sebagaimana umumnya kitab kuning. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menciptakan atau mengkarang suatu kitab yang pembahasannya terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan etika. Meski demikian tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Keahlian di bidang hadis ikut pula mewarnai isi kitab tersebut. Sebagai bukti adalah dikemukakannya beberapa hadis sebagai dasar dari penjelasannya, di samping beberapa ayat Al-Quran dan pendapat para ulama. Hal penting lainnya yang terungkap dalam pemikiran ahli sunnah wal jamaah Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah keseriusannya menahan laju ekspansi gerakan Wahabi di Nusantara, terutama di Jawa. Tampaknya proyek purifikasi yang dibawa oleh gerakan Wahabi dipandang Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pola keberagamaan Muslim yang telah sekian lama dikembangkan oleh para ulama di Jawa. Dalam hal itu, pola keagamaan dimaksud telah terbangun sejak era penyebaran Islam oleh pendakwah Islam generasi awal. Dalam buku yang ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam yang berjudul Al-Alim wa Al-Muta'allim fima yahtaj ila al-Muta'allim fi ahwa ta'allum wa ma yattaqaf al-Muta'allim fi maqamat ta'limi, yang berisi tentang pemikirannya terhadap pendidikan yang berkembang pesat di negara Indonesia yang dahulu masih bersifat tradisional, berubah menjadi modern karena dipengaruhi oleh sistem pendidikan barat. Banyak zaman sekarang pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pendidikan barat. Dari mulai tata cara mengajar maupun tata cara belajar sudah terpengaruh oleh kebudayaan barat. Maka dari itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengarang suatu buku atau kitab, dan di antara isi atau bab buku dari tersebut yaitu yang pertama ada keutamaan ilmu dan ilmuwan. Isi dari karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama ada keutamaan ilmu dan ilmuwan. Yang kedua ada keutamaan belajar dan mengajar. Jadi belajar dan mengajar juga ada keutamaannya. Bukan hanya belajar masuk kelas begitu, keluar kelas sudah begitu saja. Jadi belajar juga ada keutamaannya di dalam buku yang dikarang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang ketiga ada etika seorang murid terhadap guru. Di zaman sekarang banyak, termasuk sekolah-sekolah Indonesia yang terdapat di Indonesia, sekolah-sekolah negeri itu yang miris sekali karena etika seorang murid terhadap gurunya itu kurang. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengarang suatu kitab, dan di dalam kitab tersebut berisi ada etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat ada yang diisi dalam isi karangan Kiai Haji Asy'ari, ada yang keempat ada etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar.
Dan kelima, ada etika guru terhadap murid-muridnya. Guru juga ada etikanya. Bukan hanya mentang-mentang murid di bawah guru, jadi guru ngajar semaunya, tidak bisa begitu. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengarang kitab atau buku, yaitu di dalamnya isinya itu ada etika guru terhadap murid-muridnya, agar supaya guru-guru yang ada di Indonesia, tenaga-tenaga pengajar yang ada di Indonesia itu beretika dan menghargai muridnya. Begitu pula sebaliknya, murid bisa menghargai gurunya. Dan yang terakhir, ada etika terhadap buku. Terkadang zaman sekarang sekolah-sekolah di luar sana banyak yang kurang beretika kepada guru. Karena sebagaimana ulama telah berkata, al-ilmu soidun wal kitabatu qa'iduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Jadi ketika kita pergi ke hutan untuk berburu, itu sama halnya kita pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu. Al ilmu saidun wal kitabatu qa'iduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qa'iduhu. Dan tulisan dan catatan dan buku itu sebagai ikatan. Apabila kita pergi ke hutan, lalu kita menemukan suatu hewan buruan yang kita cari-cari, lalu kita tembak, kita jebak, lalu kita tidak ikat, maka hewan tersebut akan kabur. Begitu pula ilmu. Apabila kita tidak catat, kita tidak pahami dari buku, maka akan hilang dari logika kita. Begitu. Pemikiran lanjut pada pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan cenderung terhadap etika. Pendidikan baik etika guru terhadap murid ataupun etika murid terhadap guru. Karena pada hakikatnya kalau guru sudah beretika kepada murid, begitu akan berbalik ke gurunya. Kita menghargai murid, kita beretika kepada murid. Begitu pula murid berbalik kepada kita. Murid akan beretika kepada kita, murid akan menghargai kita. Lalu apabila kita sebagai guru mentang-mentang guru sama murid semena-mena, gak bisa. Nanti yang ada malah murid benci pada kita. Misal suatu contoh, ada seorang murid tidak mengerjakan PR. Mungkin 1 kali, 2 kali masih kita beri keringanan. Lalu apabila kita 3 kali tidak mengerjakan PR, maka kita akan beri hukuman. Terkadang berbeda orang, berbeda sifat. Ada guru yang memahami siswanya, begitu pula ada guru yang tidak memahami siswanya. Sehingga ketika murid tidak mengerjakan PR, maka langsung dihukum begitu saja. Itu salah. Kita harus hargai murid. Begitu pula akan berbalik kepada kita, murid akan menghargai kita. Mungkin ini saja dari saya tentang pendidikan, filsafat pendidikan tentang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Karena pada hakikatnya al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.